Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan menyampaikan tentang syarat wajib puasa. Disampaikan oleh di dalam kitab Ghayatut Taqrib bahwa syarat wajib puasa itu ada 3. Wa syara'i'u wujubis syiyami salasatu asya'a. Di dalam kitab yang lain itu berbunyi bukan salah satu asya'a tapi arba'atu asya'a. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'ala shaum. Ya, ini kalau melihat teks ini sepertinya ada 4. Islam, baligh, akal, qudrah 'ala shaum. Tapi di dalam redaksi Ghayatut Taqrib ini tersebutkan salah satu asya, 3 perkara, karena al-bulugh wal aqlu menjadi satu rangkaian. Jadi yang pertama itu adalah al-Islam. Jadi kalau ada orang yang tidak Islam, orang yang non-Muslim, mau melaksanakan puasa sebagaimana puasanya orang Muslim, misalnya puasa Ramadan, maka puasanya tidak sah karena tidak dianggap. Artinya ketika ada orang yang murtad misalkan, sejak kecil puasa, begitu dewasa dia masuk Kristen, maka selama dia masuk Kristen atau Yahudi, dia masih mempunyai kewajiban untuk melaksanakan puasa ataupun sholat juga ya. Artinya setelah nanti mendapatkan hidayah masuk Islam lagi, misalkan ada durasi 2 tahun misalkan ya, maka selama 2 tahun itu harus dikodo di puasanya, begitu juga dengan sholatnya. Karena konsekuensinya sudah pernah menjadi orang Islam. Berbeda dengan orang yang dari sejak kecil beragama non-muslim. Begitu umur 20 dia masuk Islam, maka umur setelah balik sampai umur 20 itu dia tidak diwajibkan untuk mengqodoni atau melunasi ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-bulugh wal aqlu. Baligh itu orang yang memiliki orang yang sudah mencapai usia minimal. Usia dikenainya suatu hukum. Artinya kalau belum mencapai usia baligh, maka dia belum diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Usia baligh itu kalau laki-laki 15 tahun ya, atau sebelum usia 15 tahun dia sudah mimpi keluar air mani. Kalau perempuan 9 bulan ya, 9 bulan lebih 15 hari lah. Atau sebelum usia 9 tahun maaf ya. Sebelum usia 9 tahun dia sudah mengeluarkan darah haid misalkan, maka seketika itu pula dia diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Wal aqlu, punya akal. Artinya kalau orang yang gila ya, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa karena tidak sadar bahwa dirinya itu siapa begitu. Kalau dia tidak sadar dirinya sebagai manusia yang memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah ya, tidak sadar akan demikian, ya dia tidak terkena hukum untuk melaksanakan puasa. Wal qudratu 'ala shaum. Yang selanjutnya adalah mampu untuk melaksanakan puasa. Artinya kalau tidak mampu, ya dia tidak usah puasa. Misalkan sedang sakit begitu ya, sedang sakit, maka dia tidak wajib berpuasa. Meskipun sebenarnya puasa itu yang menyehatkan ya. Jadi hadis Nabi mengatakan sumu tasrihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Memang betul bahwa puasa itu benar-benar menyehatkan. Bagaimana tidak? 1 tahun
kita, perut kita digunakan untuk memproses makanan, ya. Sepertinya lambung ini tidak pernah berhenti, proses terus. Nah, coba Anda bayangkan kalau sebuah mesin motor misalkan digunakan terus, tidak pernah diistirahatkan, apalagi diservis, ya. Tidak pernah diservis, ya tunggu saja masanya nanti akan hancur mesin itu. Maka manusia diberi kewajiban untuk berpuasa itu sebenarnya adalah untuk diistirahatkan perut ini dari makanan-makanan yang justru malah menghancurkan usus, menambah lemak misalkan, menambah gula darah misalkan. Makanya puasa ini adalah untuk menurunkan gula darah, bisa, ya. Dalam tinjauan medis kesehatan bisa, karena kalau orang puasa itu kan badannya panas, ya. Saya sendiri kalau puasa itu badannya panas, perutnya kosong sehingga terasa panas, tenggorokannya itu kering karena tidak dilewati oleh air sehingga terasa panas. Oleh karena panas, maka gula yang nempel di tubuh kita itu hancur. Coba Anda kalau ada gula itu, ya, gula dipanaskan, apa yang terjadi? Pasti meleleh. Minyak misalkan, ya, minyak itu kalau dipanaskan pakai wajan itu, ya, pakai api, itu lama kelamaan pasti akan hancur, meleleh. Begitu juga darah atau kolesterol, ya, kolesterol atau glukosa yang menempel di tubuh manusia yang sedang berpuasa, maka pastinya akan luntur, hancur, hilang itu, ya, penyakit-penyakitnya jadi hilang. Maka betul itu, ya, puasa itu menyehatkan. Usus-usus kita itu ada kerak-kerak sisa-sisa makanan. Kalau perut kita panas, usus kita panas, maka secara tidak langsung, secara biologis itu akan meruntuhkan, ya, merontokkan sisa-sisa makanan yang ada di usus itu, sehingga pencernaannya menjadi lancar, sehingga tubuhnya menjadi sehat, tubuhnya menjadi kuat, sehat. Inilah fadilah dari puasa. Maka wal qudratu 'alas shaum, bagi orang yang mampu berpuasalah. Tapi kalau tidak mampu, ya nggak usah puasa. Ini namanya rukhsah, keringan dari Allah Subhanahu wa taala.